masih keliru dalam memahami pengertian artikel. Perlu Anda ketahui bahwa artikel itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu artikel ilmiah dan artikel populer. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara detail apa saja perbedaan antara artikel ilmiah dan artikel populer. Perlu simak videonya sampai selesai. Artikel populer itu ditulis bukan berdasarkan imajinasi ataupun imajinatif, tapi berdasarkan data dan fakta yang terjadi dan sesuai dengan realita yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu apa perbedaan antara artikel ilmiah dan artikel populer? Nah, perbedaannya yang pertama kita bisa lihat dari segi judul. Judul dalam artikel ilmiah lebih bersifat baku atau mengikuti dengan format tulisan di KBBI. Misalnya, ketika kita melihat artikel yang dipublikasikan di jurnal Berkala, biasanya judulnya itu memiliki format tersendiri, entah itu dari jurnal kata atau dalam segi penulisan kalimat. Berbeda dengan artikel populer, penulisan judul artikel populer lebih bersifat tidak baku ataupun tidak ada aturan yang mengikat. Penulis bisa membuat judul yang semenarik mungkin, yang mudah dipahami oleh pembaca, yang mudah dipahami oleh masyarakat dan seterusnya. Nah, itulah perbedaan yang pertama. Kita bisa lihat dari segi judulnya. Perbedaan kedua kita bisa lihat dari segi penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa pada artikel ilmiah biasanya menggunakan istilah-istilah yang ada di dalam bidang yang ditulis atau tuntut. Sedangkan pada artikel populer, pembahasan atau analisisnya bisa menggunakan gaya format tersendiri dengan catatan bahwa pembahasan yang disajikan itu bersifat faktual dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, perbedaan berikutnya kita bisa lihat dari segi sistematika penulisannya. Sistematika penulisan dalam sebuah artikel ilmiah itu biasanya menggunakan sistematika yang baku. Ada aturan-aturan yang perlu diikuti dalam sebuah penulisan, entah itu misalnya bab yang harus diikuti ataupun template yang perlu diikuti dalam sebuah penulisan artikel tersebut. Berbeda dengan artikel. Nah, tadi kan kalau misalkan artikel ilmiah populer dia tidak terikat oleh KBBI dan juga tidak terikat oleh template yang sesuai dengan aturan sekolah atau aturan perkuliahan ketika nanti kalian sudah masuk kuliah. Dan jika kalian ingin menulis artikel ilmiah populer, kalian bebas menulisnya, tidak perlu kalian mengikuti aturan template dari sebuah universitas atau apapun. Jadi kalian bisa langsung menulis dan membagikannya di blog ya anak-anak. Baik Bu. Jenis populer penulisannya bisa menggunakan sistematika yang kita sukai dengan gaya kita sendiri ataupun menggunakan tipografi yang kita inginkan, asalkan penulisannya dapat tersusun logis dan mudah dipahami. Media. Demikian informasi terkait beberapa perbedaan antara artikel ilmiah dan artikel populer. Semoga dapat bermanfaat. Salam cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi anak-anak artikel ilmiah populer. Nah, dari video dan penjelasan itu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai artikel ilmiah populer? Saya Ibu, boleh silakan ya.
Sudah dapat kelompoknya masing-masing? Sudah Ibu? Tadi kan sudah dengar tuh penjelasan dari Ibu dan juga dari YouTube bagaimana perbedaan artikel ilmiah populer dan juga artikel ilmiah murni. Nah, dari bahasa, dari topik, dari sistematika penulisan. Nah,
Baik, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zulfa Amelia Lestiawati dengan NPM 98 sebagai observer lisan dari saudara Adelia Bening Safira pada keterampilan yang keempat, yaitu keterampilan mengadakan variasi. Pertama-tama di sini saudara Adelia Bening Safira memberi variasi dalam nada suara, volume suara, dan kecepatan berbicara. Selanjutnya, Adel mengadakan perubahan mimik dan gerak untuk memperjelas penyajiannya. Selanjutnya, Adel memberikan waktu senyap atau hening dalam pembicaraannya. Lalu, Adel melayangkan kontak pandang dan melakukan kontak pandang dengan siswanya. Adel bergerak dalam kelas untuk maksud yang berbeda-beda. Selanjutnya, Adel memberikan tekanan pada butir-butir yang penting dalam penyajiannya dengan menggunakan bahasa lisan. Selanjutnya, Adel juga menggunakan alat bantu yang dapat dilihat untuk menunjukkan gambar, benda, atau contoh. Selanjutnya, Adel menggunakan berbagai suara langsung atau rekaman dalam pengajarannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.